sehat-sehat bersama dengan keluarga. Yang sudah berkeluarga menjadi keluarga harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang belum berkeluarga, jika memang ingin menikah, semoga disegerakan, dimudahkan, dilancarkan. Amin. Menjadi pasangan suami istri pastinya tidak mudah, konflik selalu ada. Tapi dari pasangan selebriti yang pertama yang akan kita hadirkan, kita bisa belajar banyak sekali. Awalnya mereka sempat katanya sih mau gagal menikah karena memang sempat ada prahara di rumah tangga. Sebelum mereka berumah tangga. Tapi sekarang 17 tahun lamanya mereka berumah tangga, kita mau cari tahu apa tips atau juga rahasia langgeng sampai dengan sekarang. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Sultan Djorghi dan juga Annisa Trihapsari. Selamat pagi, apa kabar? Sehat? Welcome back, selamat pagi. Silakan Sultan Djorghi dan juga Annisa Trihapsari. Wih, ijo-ijo, kompak banget. Basecamp military lifestyle banget. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini kakak sama abang. 17 tahun rumah tangga nggak berasa ya? Allah ABG. Seventeen ya. Kita mau kasih lihat ya buat sobat ambiar di rumah, namanya rumah tangga pasti selalu ada saja hambatan ya, termasuk katanya Sultan Djorghi ini pernah beberapa kali dikirimin foto-foto syur sama perempuan di media sosial. Kita mau lihat dulu seperti apa beritanya. Bersamamu kita akan taklukkan dunia. Geger. Pasangan selebriti Sultan Djorghi dan Annisa Trihapsari kerap membagikan momen kebahagiaan mereka di sosial media dan hampir tak pernah diterpa dengan isu miring. Tapi baru-baru ini mereka berdua mengungkap cerita di balik rumah tangganya yang ternyata tak selalu mulus. Annisa Trihapsari mengaku bahwa suaminya sering dikirimi foto-foto seksi oleh wanita yang ingin mengganggu rumah tangga mereka berdua. Aduh, penasaran deh. Kok bisa sih Mbak Annisa sabar banget? Ceritain dong kejadian selengkapnya hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Jadi suka ada yang ngirimin foto-foto syur di media sosial. Lebih banyak. Oh banyak. Oh kurang lebih banyak. Adalah beberapa. Bertahap. Itu ketahuannya gimana? Apakah seorang Sultan Djorghi cerita atau jangan-jangan Mbak Annisa megang handphonenya langsung diambil media sosial? Tetap punya passwordnya. Kalau kita kan emang nggak ada rahasia, semuanya open. Dan sesuatu hal yang nggak baik itu kan pasti akan ketahuan juga kan. Setelah dicari tahu. Betul. Jadi cerita atau Mbak Annisa langsung? Saya sih cuek aja. Ini pada waktu pengiriman foto itu udah menikah ceritanya. Udah. Kok perempuan-perempuan itu nggak tahu malu ya? Kasih kirim-kirim foto. Begitu foto-foto seksi sama seorang suami yang udah punya istri. Gak dalam rangka apa gitu dia tuh, apa mau lomba model apa gimana? Atau pameran mana sih? Ya biarin Online ya. Yang penting kan guenya nggak ini. Nggak merespon. Wah biasa aja. Ya cuman kan kita kesel juga. Kita kan sebagai Ya lu besok kirim gua dong yang ngisur gitu. Itu tuh taunya gimana Mbak Annisa? Langsung dapat cerita dari Sultan Djorghi atau Mbak Annisa Ya buka pokoknya handphone? ngobrol terus dia nih ada yang ngirim nih gitu. Ternyata Bagus dong berarti ya. pas ngomongnya cuma sekali gitu kan. Ternyata banyak banget, entah itu DM, entah itu WA pun juga ada. WA juga ada. Oke. Mbak Annisa kok ngomongnya seperti sedang emosi sekali ya? Emang Udah lewat sih emosinya sih. Oh, udah lewat. Tapi ketika itu apa yang dilakukan sama Mbak Anissanya? Iya, Atau Kak Ani yang Kak Annisa yang jawab. enggak sih, aku enggak kayak gitu. Karena aku mikir aku mikir selalu gini, orang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik. Betul. Orang yang tidak baik dengan golongannya. Jadi kalau misalnya ayah memilih yang sana, ya udah berarti dia bukan golongan saya gitu. Dalam ya? Dalam banget. Tapi orang yang mengirimkan itu, cewek-cewek itu berarti diblok-blokin ya?
nggak tahu deh, sama ayah udah diblok. Jadi kita masuk blok kalau ngapain lo? Gak ada kerjaan lo, kirim-kirim ke laki gue, ha? Untung istrinya Anissa. Coba kalau dia Coba kalau gue datengin, gue samperin ke rumahnya. Tapi itu foto-fotonya berarti foto-foto sure gitu yang dikirim. Iya. Ya adalah beberapa lah. Kalau misalnya direct message melalui media sosial kan bisa diabaikan. Kalau WhatsApp akhirnya apa? Di-block nggak tuh WhatsAppnya atau dibiarkan aja? Ya ada beberapa yang di blok tapi ada yang hilang sendiri. Tapi kok bisa dapat nomor WhatsAppnya Mas Sultan Jorgi? Iya ya. Kok bisa dapat nomor teleponnya Sultan Jorgi? Kayak usahanya hebat loh mereka. Wah luar biasa. Mungkin nanya kali ya, atau mungkin dia cari tahu di mana nomor WhatsApp kan privacy. Banyak lah. Tapi memang apa foto-fotonya parah sih, parah banget. Ada yang Mbak Anissa kenal nggak yang ngirim foto-foto? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Sebagai seorang laki-laki, aku mau nanya ya, ketika dikirimin foto-foto seperti itu apa dalam pikiran seorang Sultan Jorgi? Nah, Nggak tahu ya. Mungkin kalau gue belum nikah mungkin lanjut ya. Karena sudah nikah ya kita ada batasan-batasan yang harus kita lakuin, jaga itu sih. Nggak ada ya Ben. Insya Allah. Kan kita nggak mau takabur ya, maksudnya di dunia seperti ini bukan di dunia entertain aja, dimanapun itu kan terjadi. Ya. Jadi aku juga nggak mau takabur. Pokoknya yang penting gini. Kalau ayah takutnya sama Allah, insya Allah dijaga. Amin. Jangan takut sama istri, itu sih. Apakah yang ngirim foto itu lebih dari 10 orang? Banyak. Wow. Lumayan. Pesona Mas Sultan Jorgi saking pesonanya ya. Oh nggak tahu orang yang lihat. Gak kita bingung untuk perempuan nih. Aduh bingung aku mah. Kalau ngirimin foto syur tuh bingung gitu maksudnya kan. Dia tuh udah tahu lagi udah punya istri gitu ya. Mereka malah seneng. Kalau aku baca tuh mereka malah. Kalimatnya apa misalnya? Kalimatnya selain foto. Adrenalin. Kalau lagi nggak sama aku misalnya gitu, ketemu yuk gitu. Dimension akunya. Oh ya. Oh iya. Oh wow. Pesona seorang Sultan Jorgi. Pesona memang. Aura, inner beauty. Tapi nggak dimention. Nah, sekarang gini, kalian kan laki-laki nih, kalian kan. Gue mau tanya dari Mas Rian dulu, kalau Mas Rian dapat foto-foto cewek-cewek kayak gitu gimana? Ya Di aku DM. sih ya nggak apa-apa sih ya tergantung niatnya dia apa. Tapi jangankan aku Karen Delano aja banyak cewek-cewek yang ngirimin foto ke Karen loh. Minta didadani. Foto pakai tas kremes yang Oh, kalau ada foto cewek-cewek ke gue ngirimin begitu, langsung telepon. Kenapa Nek ngirimin begitu? Tapi kita bukan lihat yang satu ini. Ini ada sikap yang ditujukan oleh seorang Anissa ketika banyak perempuan mengirimkan foto syur kepada Sultan Jorgi. sikap tegas dan berkelas Anissa Trihapsari saat tahu Sultan Jorgi ketahuan selingkuh. Masa sih? Ini zaman itu pacaran loh, zaman pacaran. Oh, pacaran. Biasalah artikel. Iya, karena gue tahu kalau pacaran itu bukan selingkuh sih. Apa dong? Mencari yang Ya mencari yang terbaik. Seleksi dalam tanda kutip. Iya, nggak apa-apa, silahkan aja sebanyak-banyaknya menurut aku ya. Iya. Itu ketahuannya Setuju. gimana ceritanya? Setuju. Udah nikah baru. Setuju. Ketahuannya gimana saat pacaran itu? Ya si cewek yang selingkuhannya itu ya Katanya nelfon. bukan selingkuh. WhatsApp. Oh, iya. WhatsApp sebentar. Emang zaman pacaran sebelum 17 tahun yang lalu udah ada WhatsApp. Apa sih namanya? SMS. Bukan apa? SMS. BBM. Ya, Oh BBM. BBM. Oke. Kemudian? Ya dia sendiri yang ngomong, cowok lo tuh gini sama gue bla 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 gitu. Oh laporan. Dan dia bangga. Ah. Gitu. Kakak sendiri gimana? Ya aku ngomong sama Sultan ya pilih mana gitu loh. Dan Abang pilih yang mana? Saat itu apa yang kita membuat putus atau lanjut dia kayak saat itu lagu ya. apa yang membuat seorang Sultan Jorgi bisa tergoda dengan perempuan lain saat masa pacaran? Emang gue bandel. Waktu single gue bandel aja. Oh nggak apa-apa ya bang, namanya masih single. Maksudnya gue fair aja, gue bandel, gue ya mencari ya itu. Ibu saya almarhum selalu bilang banyak bergaul, banyak deket sama perempuan supaya kamu nanti bisa pilih siapa pilihan hidup kamu itu aja. Sebendel apa sih Mas Sultan ketika lagi pacaran sama Mbak Anissa Trihapsari? Bandel. Pernah dalam satu hubungan berapa Nggak perlu orang? dijabarkan gitu ya. Berapa orang wanita yang pernah dekat dengan seorang Sultan Jorgi? Waduh, banyak. Oh berarti bandel. Tapi yang membuat Sultan Jorgi akhirnya yakin sama Anissa Trihapsari. Ada momen apa nggak waktu itu? Nggak tahu ya. Saya yakin sama istri saya. Kebetulan orang tua saya juga setuju. Jadi karena ridho orang tua itu yang paling penting buat saya itu.
Lantas apa yang membuat Anissa Trihapsari tetap bertahan di tengah kebandelan seorang Sultan Georgie? Aku itu umroh, aku minta kalau emang Sultan yang terbaik didekatkan, yaitu standar lah ya, standar doa. Terus waktu itu Sultan juga, aku kan gini, udah selesai sama Mas Aji kan, buat aku udahlah gue nggak perlu lagi gitu ya. Maksudnya toh bisa menghidupkan anak aku secara single parents waktu itu. Iya. Jadi aku cuma minta diberikan imam yang terbaik yang bisa membimbing aku ke surganya Allah gitu. Nah tiba-tiba beliau datang dengan jidat hitam. Pakai shading. Kan ahli sujud kan, jadi gue pikir kan, wah udah deh ini bener nih. Udah gitu dia mendekati semua mama, terus anak aku Raffi, akunya nggak dideketin setelah dia kejadian dengan itu kan, kesalahan-kesalahan itu. Ya udah. Banyak salahnya. Ya, tapi ya udah akhirnya udah takdir kayaknya. Udah jodohnya. Jangan nyerah gitu dong, Bun. Ya kalau jodoh nggak kemana ya. Mau ada yang menggoda, kalau misalnya jodohnya ya sudah pasti. Akhirnya kan jodohnya. tahu mana yang berlian, mana yang enggak gitu aja. Ih, bagus banget. Akhirnya ketahuan yang mana yang berlian, mana yang tidak. Sangat bagus. Ya benar, harus dicoba dulu ya. Karena perempuan cantik itu banyak, tapi yang soleha itu loh, yang bisa mengerti, sayang, menerima dalam keadaan susah, laki-laki itu belum tentu. Bener, jadi seleksi itu bukan masalah ya. Kita menghasilkan artikel yang satu ini. Pernah dikejar debt collector saat baru dinikahi Sultan Georgie. Anissa Trihapsari beli beras aja ngutang. Itu gimana Kak? Proses hidup. Mana tuh Ay? Untuk seorang Kamu Sultan Georgie aja dan cerita Anissa lah. Trihapsari loh, yang waktu Kamu itu yang kita tahu ngalamin. hampir setiap hari di layar televisi, sinetronnya semua orang nonton. Tapi nggak ada yang percaya kalau kita nggak punya uang pasti. Jadi selama 2 tahun emang kita nggak punya. Nggak ada kerjaan, pemasukan ya. gue nggak ada sinetron loh. Nggak ada sinetron. Aku baru habis melahirkan Aquin. Terus Aquin juga mesti punya susu yang mahal 700.000. Karena apa? Anak alergi kan. Oh iya. Tapi ya itu dia ya, maksudnya ketika kita semuanya minta ke Allah gitu dan tidak melakukan hal-hal yang di luar itu, ada aja gitu rezekinya, Masya Allah gitu. Tapi kan Mas Sultan dan juga Mbak Anissa terlahir dan juga besar dari keluarga yang hidup nyaman dalam tanda kutip. Keluarga saat itu apakah tahu keadaan? Nggak tahu sama sekali. Mama nggak tahu ya. Kita emang sepakat, ya udah rumah tangga kita nggak perlu orang tahu. Tapi pasti orang tua punya feeling dong. Enggak, karena gini, aku tuh selalu diajarin sama eyang aku bahwa aibnya seorang suami itu nggak boleh dibuka sama. Jadi gini, kalau misalnya aku ada masalah dengan Sultan sama suami, aku curhatnya sama ibunya. Jangan sama ibu aku. Gitu. Dan begitu juga Sultan. Jadi sudah sudah berpikir bahwa apapun dalam rumah tangga kita ya udah kita menyatu untuk sesuatu yang gak usah dibuka-buka lah gitu. Nah, pada saat mama datang ke rumah, kita minjem ya. Nggak apa-apa, nggak punya apa-apa. Gue pinjam sama warung kayak agen gitu kan, ada agen-agen tuh gue pinjamnya yang penting kulkas gue penuh gitu. Jadi mama datang. Iya, mama pulang gue balikin lagi. Iya. Jadi mama datang tuh, oh iya anak gue happy gitu. Padahal kita lagi. Pokoknya barang-barang ada semua lah. Itu barang akhirnya dibalikin lagi tuh. Balikin lagi lah, nggak bisa bayar Kayak gimana? apa bayarnya? Ya Allah, untung orang warungnya baik ya. Cara fight-nya itu seperti apa supaya bisa bertahan? Survive-nya nggak ada pemasukan untuk bisa menghidupi keluarga. Ego yang kita punya ya kita jual. Yang tadinya gue di lokasi syuting, maksudnya pandangan orang tuh yang ya alhamdulillah mewah, ada lah gitu ya. Datang pakai motor, akhirnya gue beli motor, boleh merek nggak usah ya. Pokoknya motor bebek lah. Yang second dia udah datang lokasi pakai motor. Fine nggak masalah. Nah, yang kita jual kan skill bukan penampilan. Kalau di sinetron kan, maksudnya kita punya skill yang berkualitas ya udah. Berapa lama sih momen-momen seperti itu? 2 tahunan. 2 tahun. Titik baliknya bisa kembali mendapatkan rezeki berlimpah? Karena kita ikhlas kali. Karena ikhlas dan bersyukur ya. Dan solid aja sih. Tetap bersyukur ya. Wow, luar biasa ya. Itu dia di tengah kesulitan Sultan Georgie dan juga Anissa Trihapsari bisa fight back sampai akhirnya bisa menjadi keluarga yang sekarang hidup berkecukupan dan juga Insya Allah. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ada satu artikel tentang Anissa Trihapsari yang ternyata adalah seorang fans berat seorang aktor asal India. Anissa Trihapsari fans Shah Rukh Khan. Garis keras Sultan Georgie kerap cemburu. Ngefans banget sama Shah Rukh Khan. Sama kayak Mama Iis ya. Kita kan punya grup, jadi ada Teh Iis, ada aku, ada Teh Meli, Ya. ada Asanti lagi, siapa namanya?
Asti. Itu semuanya sukanya sama Shah Rukh Iya, Khan gitu. kita sampai pernah bikin surat ke ke kedutaan India, tapi berbalas sampai saat ini. Isi suratnya apa? Isi surat. Oke, isi surat ke kedutaan India dari para artis, dari selebriti termasuk Anissa Trihapsari. Bikin bahasa Andrina dengan bahasa Inggrisnya beliau, bla 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 bla. Terus kita minta ketemu sama Shah Rukh Khan. Tapi udah 3 tahun ini belum Baik, buat kedutaan India di Indonesia, ini ada salah satu fansnya Shah Rukh Khan pernah ngirim surat ke kedutaan India, minta ketemu sama Shah Rukh Khan ya. Siapa tahu sedang menyaksikan stafnya di Indonesia, tolong dikabulkan. Sama-sama. Tapi pernah ketemu langsung katanya? Pernah. Di mana? 2018 kan waktu ada acara kan. Oh, konsernya. Dia datang konser, terus dia bilang foto-foto gitu ya Kang. Jadi di konser itu dia bilang ini, siapa di sini yang couple datang ke panggung, dia bilang. Jadi aku lari dari belakang, ini ketinggalan. Udah gitu. Ya nggak nyadar juga kamu bakal lari kan? Iya, habis kapan lagi kan ketemu yang kita fans gitu kan. Naik ke atas panggung. Nah, Ya enggak, sementara banyak kan, banyak yang lain gitu yang couple-couple, tapi pas gini langsung eye to eye gitu ke aku sih gila. Sebentar ya, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini momen ketika seorang Anissa Trihapsari eye to eye ketemu langsung dengan Shah Rukh Khan. I just want to say, make pyar karte thi. Make pyar karte. I love you. Okay. Sultan, we have a problem here, okay? oke. Oh my God. Lucu banget. Masa langsung pengen pakai sari tapi tertutup ya. Aku mau nanya sama Mas Sultan, gimana ngeliat istri sendiri naik ke atas panggung terus akhirnya ngobrol sama Shah Rukh Khan? Ya gue ikut bahagia ngeliat kalau istri gue bahagia. Kalau Di rumah nggak berantem Kak? Apa? nggak cemburu lebih keren gue kok ngeliat aslinya. Bener. Gue bukan ini tapi lebih keren gue. Ini makanya kenapa pesonanya itu. Ketika naik ke atas, naik ke atas panggung terus suami ditinggalin saking ngefansnya kan dia. Ngobrol lah sama Shah Rukh Khan, deg-degan gak sih? Tegang gak sih? Banget. Gimana sih kalau kita ngefans sama seseorang yang kita suka, terus ketemu face to face gitu kan? Waduh, gitu. Waduh. Akhirnya lanjutanin video itu ya kita dance bareng bertiga. Oh, dance bertiga. Tapi orang bilangnya ini kita di setting. Padahal semuanya real, nggak ada yang di Real. Ya wajar kalau misalnya ada berpikiran seperti itu, karena kan berpikir punya privilege karena artis, makanya dia yang bisa maju naik ke atas. Kayaknya itu pemikiran. Tapi kan dari ratusan orang yang datang cuman aku yang Kepilih, itu. Jangan lupa tuh. Kani seandainya waktu itu belum nikah, ya belum ada Mas Sultan. Kani gimana tuh? ya. Kira-kira DM gitu. Kawini aku, Ruh. Kawini aku. Kawini aku, Ruh. Sebelum nikah kan nggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya dong, wajar. Iya dong. Kalau udah nikah tuh nggak boleh. Kita mau kasih lihat ya. tahu. Tapi sebagai seorang fans garis keras, apakah tahu berita yang satu ini? Tahu. Sempat dinyatakan koma. Begini kabar terbaru Shah Rukh Khan yang heboh di media sosial. Berita ini benar nggak sih Kak berita ini? Kalau yang aku update sih kayaknya udah sembuh, nggak separah ini sih sebenarnya. Karena kan di sana panas banget, panasnya tuh sampai 50. Kita juga pernah syuting di sana. Memang panasnya, masya Allah, Luar biasa parah. Iya luar biasa ya sebagai fans garis keras sampai tahu loh itu kenapa sakitnya karena kepanasan di sana ya. Dan udah sembuh tahu lagi. Tapi betul, memang sakitnya karena kepanasan. Iya, Kapan Kak? Akhir-akhir ini atau udah lama banget? baru sih yang kemarin di Thailand Baru, juga parah itu. Oh gelombang panas itu Iya, di Asia. Oh ini salah satunya iya, imbasnya salah ke seorang Shah Rukh Dia Khan. habis nonton apa tuh kalau di India? Tahu banget ya. Kriket. Ya itu. Luar biasa. Jadi kepanasan beliau. Dia telepon sih. Luar biasa seorang Anissa Trihapsari. Mas Sultan Jorgi. Seorang selebriti yang ngefans sama selebriti lainnya ya. Baik buat Sultan Jorgi, kita berharap Sultan Jorgi bisa tarik nafas sebentar. Iya. Silakan tarik nafas karena kita akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur untuk Sultan Jorgi dalam Kursi Kegegeran. Silakan Mas Sultan.
kegegeran, tolong jawab pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya. Sebutkan satu sifat yang kamu tidak sukai dari Annisa Trihapsari. Kebetulan saya menikahi dia karena kekurangan. Karena kekurangan apa itu? Kekurangan? Apapun itu, karena kelebihan itu adalah bonus buat saya. Oke, misalnya kekurangan apa dari Annisa Trihapsari? Ngambek misalnya. Enggak. Dia lama paling gitu. Lama apa? Dandannya. Kalau siap-siap maksudnya. Oh gitu ya. Saya bisa tidur lagi. Oke. Mencintai kekurangan. Kekurangannya. Wah, keren ya. Yang kedua, apa kebohongan yang pernah kamu lakukan yang istri kamu tidak ketahui? Enggak ada. Jadi semuanya tahu gitu ya. Tahu. Enggak ada. Oke. Nanti kita akan tanya balik untuk Annisa. Oke, baik. Yang ketiga. Apa tuh? Jika harus memilih antara Kepentingan, mata lu udah plus sih. Kepentingan. Ini kepentingan. Jika harus memilih antara kepentingan istri dan kepentingan karir, apa yang akan Sultan Georgie? Sama. Yang pasti ya istri. Diutamakan istri dulu ya. Istri lebih dulu ya. Bes, gini nih Prioritas. suami prioritas. Baik, terima kasih untuk Mbak Annisa Trihapsari. Silakan. Bergantian, silakan. Ada yang lebih sulit tuh. Annisa Trihapsari juga akan kita berikan pertanyaan. Silakan. Pertanyaan yang berbeda. Ini pertanyaan untuk Mbak Anissa ya. Sebutkan 3 hal yang ingin, jangan. Sebutkan sifat yang, biar sama nih. Sebutkan sifat yang kamu tidak sukai dari Sultan Georgie. Jujur. Ayo. Terlalu baik Sama siapa? sama siapapun. Jadi dia nggak tahu mana yang orang using dia atau enggak. Termasuk ciwi-ciwi itu. Iya. Iya, akhirnya GR sendiri perempuannya. Terlalu baik. Terlalu baik. Oke. Tahan baik. Nggak ada filter. Harus ada filter. Tuh nggak boleh Mas Sultan, nggak boleh. Oke, jadi nggak ada filter ya. Yes. Sama semua orang. Oke, baik. Next. Sebutkan 3 hal yang ingin kamu rubah dari masa lalu. Nggak ada. Aku udah bersyukur dengan adanya banyak sekali latihan hidup. Aku jadi seperti sekarang. Insya Allah istiqomah. Amin. Luar biasa, Amin ya Rabb. Next. Kebohongan apa yang pernah Annisa Trihapsari lakukan tapi tidak diketahui oleh Sultan? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ngumpetin cabe gitu. Semuanya terbuka. Semuanya terbuka, termasuk masalah keuangan. Insya Allah harus. Wow, keren Mas Sultan Georgie. Baik, itu dia Annisa Trihapsari dan juga Sultan Georgie, 17 tahun usia pernikahan. Kita berharap kita berharap bahagia di masa yang akan datang. Sama satu lagi buat Sultan Georgie, berarti permintaan dari Annisa Trihapsari, tolong pakai filter, jangan terlalu baik sama semua orang ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.